Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahagia bahwa pada kesempatan hari ini di pertemuan yang ke-509 Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam halaqah ilmiah via media sosial YouTube. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin awalnya kami diminta untuk menyampaikan dalam virtual Zoom ya, aplikasi Zoom, tapi karena kami tidak berkesempatan sehingga kita memilih untuk menyampaikan materi kita dalam bentuk rekaman YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi berkah dan manfaat dari ta'lim yang kita laksanakan pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita semuanya. Allah yang telah membimbing kita dengan agamanya dan dengan biirsal rusul, diutusnya para utusan kepada kita, dikuatkan dengan kitab-kitab suci yang diberikan sebagai pedoman sesudah para rasul dan utusan Allah tadi berpulang, sehingga sepanjang kita berpegang teguh kepada kitabnya niscaya lan tadillu abada. Kata Nabi, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kejayaan yang sesungguhnya adalah ketika umat ini masih mempertahankan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memberikan kepada kita teladan, dan sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kepada kita jaminan keselamatan bagi umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan Nabi yang menunggu kita para umatnya di haud, di telaga beliau Al-Kautsar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, isbiru, bersabarlah kalian semuanya wahai umatku, hatta talqauni 'alal haudi, sehingga kalian nanti akan bertemu dengan aku, sehingga kita nanti akan bertemu di atas telagaku, yaitu telaga Kautsar. Nabi akan memberikan minum kepada seluruh umatnya sebelum mereka semuanya masuk ke dalam surga sepanjang masa. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ayat yang ke-12, sambungan dari dua kajian yang sebelumnya. Dan ayat yang ke-12 dan seterusnya ini adalah sungguh sebuah ayat yang sangat istimewa. Kayaknya kita butuh waktu panjang untuk menyampaikan tafsir ya dari ayat yang ke-12, ke-13 dan seterusnya nanti insyaallah. Ya, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna nahnu nuhyil mauta. Terjemahnya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, berarti pada hari kebangkitan kelak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan menulis amal-amal yang telah mereka lakukan dahulu kala. Ya, wa atharahum, dan bekas-bekas dari amal-amal yang mereka lakukan. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu,
ahsainahu fi imamin mubin, kami hitung segalanya dalam buku catatan yang terang, yang jelas. Ya. Kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, dari semua kita, seluruh umat Islam yakin bahwa sesudah kehidupan yang sekarang ini ada namanya kematian. Dan kematian itu tidak selama-lamanya. Dia adalah barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kematian yang akan kita hadapi nanti adalah sebagai jeda, sebagai pembatas, ya, waktu menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kebangkitan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yaumul ba'si, hari kebangkitan itu adalah nahnu nuhyil mauta. Kami akan menghidupkan seluruh orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan, minal a'mal, dari amal-amal yang telah mereka kerjakan, min khairin aw syarr, baik dari amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Ya, jadi dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita tugas, dan semua orang yang diberi tugas namanya adalah mukallaf. Ya, dari kata-kata kallafa yukallifu, artinya dibebani. Ya, kallafa yukallifu artinya membebani, mukallaf artinya orang yang dibebani. Ya, jadi setiap kita yang aqil dan balik adalah orang mukallaf. Ya, maka pada diri kita, pada setiap pundak kita ada taklif dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalul awamir wajtinabul manahi wajtinabun nawahi. Jadi melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu dalam skala umumnya, seperti itu namanya taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita punya taklif, maka Allah naktubu ma qaddamu. Kami akan tulis semua yang telah mereka lakukan dalam kehidupan ini. Baik perbuatan amal-amal salih maupun perbuatan jahat mereka. Wa asarahum. Ya, bukan cuma apa yang telah mereka lakukan, tapi bekas-bekas dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Ya. Asar itu dari kata-kata asarun, jamak dari asarun. Asarun, asaroni, asar. Artinya bekas-bekas. Nah, di antara ulama ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan bekas-bekas itu adalah amal-amal jariyah yang pahalanya mengalir terus. Itu disebut sebagai asar. Ya, jadi amalan solih yang seseorang melakukannya sebetulnya hanya satu kali, tetapi karena dia masuk dalam kategori amal yang jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir, maka dia masuk dalam kelompok asar, amal ibadah yang terus menerus, tidak berhenti. Ya, dalam kitabnya Abdul Hamid Hakim dikatakan ada 10 ya, amal yang termasuk dengan amal jariyah itu. Ya, kalau dalam hadis yang masyhur kita mengenalnya ada 3 ya. Idza matal insan yang qata'a anhu amaluhu. Ketika manusia itu meninggal dunia, terputuslah semua amal ibadahnya, kecuali hanya ada 3. Ya, shadaqatin jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih, atau waladun salih yad'u lah. Ini hadis yang masyhur. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus-menerus karena manfaatnya terus dipakai, diambil oleh ya orang-orang sesudahnya. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan. Ya, mudah-mudahan ta'lim yang seperti ini sehingga terrekord ya, kemudian bisa diulang-ulang dalam beberapa waktu yang akan datang. Ini menjadi asar, ya, bekas-bekas kebaikan yang kita lakukan. Ya, kemudian yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak saleh yang ditinggalkannya, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Ya, kalau versi Abdul Hamid Hakim bukan cuma 3. Ya, beliau mengatakan ada 10. Ya, di antaranya apa? Membangun rumah yang bisa ditinggali oleh orang-orang yatim. Mengalirkan sungai yang manfaatnya bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh orang banyak. Karena sungai yang dialirkan tadi akhirnya bermanfaat bagi orang banyak. Menggali sumur.
Ya, yang manfaat sumur tadi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak sesudah dia. Mewakafkan mushaf. Ya, jadi mushaf yang diwakafkan ya di masjid, di majelis ilmu, di pondok-pondok pesantren, ya itu adalah asar. Ya, kemudian waghar sunahlin, ya menanam pohon. Ya, di mana pohon tadi berbuah dan buahnya dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah dia meninggal dunia. Makin termasuk amal-amal soleh yang asar, masuk dalam kelompok amal ibadah yang terus-menerus pahalanya. Ya. Kalau dalam versi Al-Kahfi disebutkan oleh Allah wal baqiyatus salihat. Ya, awal ayatnya al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup bagi setiap manusia di dunia. Jadi Allah berikan kepada kita hiasan dalam hidup ini ada dua macam, yaitu al-mal, harta benda. Yang kedua al-banun, anak pinak yang kita miliki itu adalah perhiasan. Kita sudah sering sampaikan, perhiasan itu di antara manfaatnya adalah yang pertama dipamerkan. Jadi kalau orang punya perhiasan, dia suka pamerkan perhiasannya. Makanya kalau ada orang ya, punya sesuatu yang baru, ya, dan itu merupakan kebanggaan, ya dia suka pamerkan sesuatu itu. Itu manusiawi, karena memang fungsi perhiasan adalah untuk dipamerkan. Ya, yang kedua, perhiasan itu fungsinya adalah untuk dijadikan sebagai ya saham. Ya, suatu ketika ya dia pingin ya untuk ya menjualnya. Ya, maka dia sudah punya simpanan yang ya, dalam bentuk zinah tadi, perhiasan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, perhiasan itu adalah tujuannya untuk dibanggakan. Ya, maka seseorang ada kebanggaan-kebanggaan dalam hidupnya ini. Di antaranya adalah bangga ketika memiliki anak. Ya, jadi orang tua yang bangga dengan anaknya, ya, itu sesuatu yang manusiawi. Karena memang fungsi dari perhiasan adalah untuk dibanggakan. Ya, tetapi Allah kemudian menyambung ayatnya, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Tetapi harta benda al baqiyat yang langgeng, yang abadi, yang kekal, as-salihat yang baik, khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu daripada al-mal wal banun yang cuma menjadi perhiasan di dunia tadi. Ya, berarti ini masuk dalam kelompok tadi. Asarahum. Kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan, wa asarahum, dan bekas-bekas dari amal kebaikan yang mereka tinggalkan. Ya. Dalam tafsir Al-Khazin dikatakan wa naktubu ma sannau min sunnatin hasanatin aw sayyi'atin. Kami akan menulis apa-apa yang telah mereka rintis dulu di dunia. Apa yang telah mereka jadikan sebagai ya kebiasaan hidup mereka di dunia. Min sunnatin hasanah, dari sunnah-sunnah yang baik, au sayyi'atin, atau sunnah-sunnah yang buruk. Ya. An Jarir ibni Abdullah al-Bajli, dari Jarir bin Abdullah al-Bajli, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang merintis, siapa yang memulai di dalam agama Islam ini sunnatan hasanah, sebuah sunnah, sebuah amalan hasanah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, mim ba'dihi, sesudah dia meninggal dunia. Sebuah contoh begini, ibu tinggal di sebuah perumahan. Di perumahan itu belum ada kelompok pengajian Al-Quran. Maka ibu memulai ya mengadakan kelompok pengajian belajar Al-Quran tadi itu. Berarti ibu sudah sanna sunnatan hasanah. Ya, membuat sunnah, membuat gaya hidup, membuat cara belajar yang baik di dalam perumahan tadi. Ya, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan tadi itu, wa ajru man amila bihi, dan pahala orang-orang yang melanjutkannya sesudah dia meninggal dunia. Ya, sesudah ibu nanti meninggal dunia, sudah wafat, ada orang yang terus melanjutkan ya kelompok kajian yang ada di masjid tadi, dan sepanjang mereka melakukannya, maka kita terus mendapatkan pahala dari sunnah hasanah yang kita rintis, yang kita mulai di tempat tadi. Di Telkom ini belum ada umpamanya kajian ilmiah tertentu, dimulailah ya kajian tadi.
umpamanya pengajian khusus tentang pembelajaran kitab kuning, pembelajaran tentang kitab turas, ya maka dimulailah pembelajaran tadi. Dan akhirnya orang-orang yang mengikutinya ya semakin tertarik dan semakin ya bersemangat, sampai ketika orang yang memulainya tadi sudah meninggal dunia, majelis tadi terus berjalan. Ya, maka dia mendapatkan pahala dari semua orang-orang yang mengamalkan sunnah yang telah dilakukannya tadi di sebuah tempat tadi. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memulai sebuah kebiasaan yang buruk di dalam Islam ini. Ya, mohon maaf umpamanya dulu di awal-awalnya ketika orang mau mengadakan walimah, ya mereka hanya walimah saja. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada yang memulai dengan melakukan sunnah tertentu. Diadakanlah lomba, lomba karaoke, lomba main domino, ya, yang kita melihatnya sebagai sesuatu yang ya tidak ada manfaatnya, bahkan lebih besar madaratnya. Ya. Tapi dimulai dan orang-orang tertarik dengan apa yang dimulai tadi itu, akhirnya dilanjutkan terus sampai sekarang. Ya, berarti dia telah sanna sunnatan sayyi'ah. Ya. Bagaimana orang yang memulai atau merintis sesuatu yang buruk dalam Islam ini? Falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi. Dia mendapatkan dosa dari apa yang dilakukannya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia sesudah dia meninggal dunia. Min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'. Tanpa sedikit pun dikurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi. Ya, wal a'yadu billah. Maka marilah kita memulai untuk melakukan hal-hal yang baik ya di dalam Islam ini supaya diikuti oleh orang-orang sesudah kita. Ya, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita mulai dengan kebaikan tadi dan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Ya, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan tadi itu. Tanpa dikurangi pahala orang-orang yang mengikuti kita sedikit pun. Wallahu a'lam. Ya. Wa qila, ya, dikatakan dalam sebuah tafsir, naktubu khutahum ilal masjidi, yang dimaksudkan dengan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas kebaikan mereka. Di sini ditafsirkan oleh sebagian mufassir, naktubu khutahum ilal masjidi, kami akan menulis langkah-langkah kaki mereka menuju ke masjid. Itu adalah wa atharahum. Jadi bekas langkah kaki kita ke masjid itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kaki yang kita hentakkan dari rumah ke masjid itu semuanya masuk dalam kelompok wa atharahum. Ya, kenapa seperti itu? Ada sebab nuzulnya seperti ini. Ada sebab nuzulnya. An Abi Mas'ud an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu qala, kanat Banu Salamah, adalah Banu Salamah fi nahiyatin minal Madinah, dia ada di arah jauh dari kota Madinah. Ya, dia ada di pinggiran kota Madinah. Fa aradu an naqlata ila qurbil masjid, maka mereka ingin supaya lebih cepat melakukan ibadah salat, supaya enggak sering ketinggalan dalam salat, mereka ingin pindah ya mendekat ke Masjid Nabawi. Ya, karena kalau jauh nanti kita sering terlambat ini salat kita. Maka mereka berkeinginan untuk berpindah ke dekat Masjid Nabawi. Fanuzilat hadhil ayah, maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini. Artinya apa? Ya, jangan mendekat ke masjid. Justru semakin jauh kau dari masjid, maka semakin tinggi pahalamu, karena Allah mencatat asarahum, bekas langkah kaki yang kau hentakkan dari rumahmu ke masjid itu semuanya akan ditulis sebagai asar, bekas-bekas kebaikan yang kau lakukan dalam kehidupanmu, dan semuanya akan ditulis oleh Allah fi imamin mubin. Faqala Rasulullah, ya, sesudah turun ayat tadi, Allah kemudian Rasulullah kemudian bersabda, inna asarakum tuktabu, sesungguhnya langkah-langkah kaki kalian itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yantaqilu, maka sudah itu mereka urung, mereka tidak jadi berpindah mendekat kepada masjid. Ya, jadi berbahagialah ya teman-teman yang rumah kita barangkali jauh dari masjid. Maka semakin jauh dari masjid, ya semakin banyak asar yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ya memenuhi pundi-pundi kebaikan kita
kelak fi yaumil qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi. An Abi Musa Al-Asy'ari, masih menguatkan lagi sebab nuzul dari ayat ini. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamun nasi ajran, manusia yang paling besar pahalanya fis shalah, dalam salatnya adalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan, adalah orang yang paling jauh langkah kakinya dari rumahnya ke masjidnya. Walladzi yantadhirus shalah, dan orang-orang yang menunggu salat hatta yusalliha ma'al imam, sehingga dia salat bersama imamnya, a'dhamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanamu, dibandingkan orang yang salat sesudah itu dia tidur. Artinya apa? Kalau orang dekat dengan masjid, ya dia kan bisa cepat-cepat kan? Ya, mungkin menjelang azan ya dia baru lompat aja ke masjid karena rumahnya dekat dengan di masjid. Ya, tapi orang yang jauh dia harus menunggu lama. Bahkan mungkin sampai di masjid ya mungkin belum azan, akhirnya dia menunggu sampai imam datang. Kemudian dia sholat dengan imamnya. Maka Nabi memuji orang yang menunggu sholat bersama imamnya sampai dia sholat selesai bersama imamnya, lebih mulia daripada orang yang sholat kemudian dia tidur. Ya. Ditutup ayatnya dengan firman Allah, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia itu hafidnahu ahsainahu, kami akan pelihara, wa adadnahu, dan kami akan hitung-hitung semuanya, wa asbatnahu, dan kami akan tetapkan semuanya fi imamin mubin, dalam catatan yang jelas yaitu Lauhil Mahfuz. Ya. Subhanallah. Ya, satu ayat yang kita kaji tapi kita sudah mempergunakan waktu yang lama, lebih dari 20 menit. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barokah dari ta'lim kita, dari tafsir surah Yasin ini. Ya, dan kesempatan berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya dengan kisah bagaimana datangnya dua orang utusan. Ya, konon dalam tafsir dikatakan ini terjadi pada ya era Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ada dua orang yang diutus oleh Nabi Isa ya untuk berdakwah ke suatu kaum yang mereka masih syirik. Ya, akhirnya mereka mendustakan dua utusan tadi. Ditambahkan lagi satu utusan lagi. Ya, tapi tetap mereka yang mendustakan tiga utusan tadi. Maka dijadikan sebagai permisalan untuk kita semuanya. Ya, begitu sulitnya manusia menerima dakwah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita barokah ilmu dan barokah dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita memiliki motivasi dalam hidup, bukan cuma bermanfaat bagi diri kita tapi bermanfaat untuk orang lain, sehingga ini menjadi asar yang akan dicatat oleh Allah sepeninggal kita dan akan menjadi kekayaan kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.